Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Trinita Dasya Evelindoro dengan NIM 1022-24013. Di sini saya akan membuat video animasi tentang entry data instrumen penelitian pada mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Kumarida Simbolon, SKM MKes. Langsung saja. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, sedangkan untuk penelitian kuantitatif dapat dibuat oleh peneliti dengan hak sepenuhnya. Berikut adalah selanjutnya itu entry data. Hal yang pertama yang dilakukan dalam mengentry data yaitu memanggil SPSS. Pertama, kita harus pastikan bahwa komputer sudah terinstall program SPSS for Windows. Untuk memanggil program SPSS dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bila di tampilan komputer sudah muncul ikon SPSS, maka klik dengan mouse ikon tersebut 2 kali. Kedua, bila layar komputer belum ada ikon SPSS, maka klik Start. Pilih File, Program, dan Sort SPSS, lalu klik 2 kali. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah program SPSS dipanggil di layar akan muncul logo SPSS for Windows. Nah, tunggu sesaat sehingga logo tersebut menghilang. Maka pada layar monitor akan didapati tampilan utama SPSS seperti berikut. Layar SPSS terdapat data view yaitu untuk fasilitas menyinput data. Layar SPSS variable view yaitu fasilitas untuk membuat sistem penelitian. Untuk memilih data view atau variable view yaitu dengan mengklik pada pilihan tersebut. Nah, adapun bagian-bagian pada SPSS. Yang pertama, file. File digunakan untuk membuat file data baru, membuka file data yang telah disimpan, atau membaca file dari data program lain seperti Excel. Yang di sampingnya yaitu edit. Edit digunakan untuk memodifikasi, mengcopy, menghapus, dan mencari atau mengganti data. Yang selanjutnya yaitu view. View digunakan untuk mengatur tampilan font, tampilan kode, atau label. Yang selanjutnya yaitu data. Data digunakan untuk membuat atau mendefinisikan nama variabel, mengambil atau menganalisis sebagian data, dan menggabungkan data-data tersebut. Nah, yang di sebelah data ada transform. Transform digunakan untuk transformasi atau modifikasi data seperti pengelompokan variabel, pembuatan variabel baru dari perkalian atau penjumlahan variabel yang ada, dan lain-lain. Yang di sebelah transform yang tadi yaitu analyze atau analis yang digunakan untuk memilih berbagai prosedur statistik dari statistik sederhana ataupun deskriptif sampai dengan analisis kompleks atau multivariat. Yang selanjutnya itu graphs. Digunakan untuk meliputi bar, pie, garis, histogram, scatter plot, dan sebagainya. Yang di sebelah graphs yaitu ada utilities yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang isi file. Yang selanjutnya itu window yang digunakan untuk berpindah-pindah antar jendela, misalnya dari jendela data ke jendela output. Nah, yang terakhir ada help. Help membuat informasi bantuan bagaimana menggunakan berbagai fasilitas pada aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita masuk langsung pada soal kasusnya. Seorang petugas rekam medis memasukkan data pasien ke dalam SIM RS. Ia sering melakukan kesalahan input karena terburu-buru. Apa langkah terbaik yang harus diambil
A. Menambah volume kerja, B. Memberikan pelatihan ulang, C. Mengurangi jam kerja, D. Mengganti software, dan E. Membiarkan terbiasa. Nah, jawaban yang paling memungkinkan dan benar yaitu bagian B, memberikan pelatihan ulang. Mengapa? Ada pembahasannya di sini. Kesalahan entry data biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dan ketelitian yang dapat kita dapat memberikan pelatihan ulang yang akan meningkatkan keterampilan petugas dalam memperbaiki akurasi input dan mengurangi kesalahan di masa depan. Dan juga menambah volume kerja atau membiarkan kesalahan justru akan memperburuk kualitas data. Soal kasus yang kedua, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan menggunakan SPSS dan menemukan bahwa nilai signifikan P-value dari hasil uji T adalah 0,003, yang artinya bagian A, data tidak valid, B, perbedaan tidak signifikan, C, perbedaan signifikan, D, uji harus diulang, dan E, data berdistribusi normal. Jawaban yang benar yaitu C, perbedaan signifikan. Mengapa? Karena dalam SPSS, jika nilai P, value, kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan yang secara statistik. Jadi P sama dengan 0,003, mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa hasilnya bermakna dan ada perbedaan nyata antara kelompok yang diuji. Soal kasus terakhir, dalam penelitian tentang keakuratan input data SIM-RS, mahasiswa manajemen informasi kesehatan menggunakan SPSS dan menemukan hasil P-value sama dengan 0,120 saat melakukan uji normalitas. Apa tentang distribusi data? A. Data tidak normal, B. Data normal, C. Harus analisis non-parametrik, D. Data tidak bisa dipergunakan, dan E. Data harus dihapus. Jawaban yang benar yaitu B. Ada pembahasannya di sini. Jika P-value kurang dari 0,05 pada uji normalitas, misalnya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, maka data dapat dianggap berdistribusi normal karena P sama dengan 0,120 lebih dari 0,05. Nah, kesimpulannya data tersebut normal. Nah, materi yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Normalitas data dapat dinyatakan dengan distribusi normal atau kurva normal. Distribusi normal atau kurva normal ini merupakan salah satu fungsi statistik yang sangat penting untuk memprediksi atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks dan luas. Distribusi normal atau kurva normal ini sering juga disebut dengan istilah Gauss, yaitu merupakan distribusi data kuantitatif kontinu yang tersebar secara merata dan simetris serta membentuk sebuah kurva seperti lonceng. Tujuan penelitian tersebut yaitu beberapa kriteria distribusi normal. Yang pertama, mempunyai dua parameter populasi yang lengkap, yaitu mean dan standar deviasi. Yang kedua, kurva mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membandingkan D-hitung dan D-tabel. D-hitung maksimalnya F0 X dikurang SN X, yang dimana F0 X yaitu distribusi frekuensi kumulatif teoritis dan SN X dalam kurung X yaitu distribusi frekuensi kumulatif skor observasi. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi tertentu. Kita dapat menggunakan prosedur ini untuk menentukan apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk uji Shapiro-Wilk, sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid untuk sampel berjumlah kecil. Uji Shapiro dan Wilk
awalnya dibatasi untuk ukuran sampel yang kurang dari 50. Uji ini merupakan uji pertama yang mampu mendeteksi kenormalan data berdasarkan skewness dan kurtosis ataupun keduanya. Sekarang masuk pada soal kasus, yaitu seorang analisis kesehatan ingin mengetahui apakah data lama rawat inap pasien berdistribusi normal. Ia menggunakan SPSS dan hasil uji Shapiro-Wilk menggunakan p-value sama dengan 0,120. Apa kesimpulan yang tepat? A. Data berdistribusi normal. B. Data tidak berdistribusi normal. C. Data harus diubah dulu sebelum diuji. D. Terjadi error saat uji normalitas. Dan E. Uji normalitas tidak bisa digunakan. Jawaban yang benar yaitu A. Data berdistribusi normal. Mengapa? Karena p-value kurang lebih dari 0,05, maka data tersebut dapat dianggap sebagai data yang berdistribusi normal. Dalam laporan statistik di rumah sakit, nilai signifikan p-value Kolmogorov-Smirnov untuk data umur pasien adalah 0,030. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? A. Melanjutkan analisis parametrik. B. Mengganti metode uji normalitas. C. Menggunakan transformasi data. Dan D. Menyimpulkan data normalitas. E. Abaikan hasil uji normalitas. Jawaban yang benar yaitu C. Melakukan transformasi data. Mengapa? Karena p-value kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Solusi yang bisa dilakukan yaitu transformasi data, misalnya logaritma, agar dapat memenuhi syarat uji normalitas. Soal kasus yang terakhir, seorang staf informasi kesehatan ingin memastikan skor kepuasan pasien berdistribusi normal sebelum analisis lanjutan. Dia melihat hasil uji Shapiro-Wilk dengan signifikan sama dengan 0,002. Apa interpretasinya? A. Data berdistribusi normal. D. Data mendekati normal. C. Data tidak berdistribusi normal. D. Data dapat digunakan untuk uji parametrik. Dan D. Data harus diuji ulang. Jawaban yang benar yaitu C. Data tidak berdistribusi normal. Mengapa? Karena p-value kurang dari 0,05, datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Materi yang selanjutnya yaitu uji statistik pada uji Pearson Product Moment dan uji Spearman Rank. Uji Pearson Product Moment. Korelasi produk moment Pearson atau dengan simbol R ini populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Korelasi dikemukakan oleh Carl Pearson tahun 1900. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas ataupun independen dengan variabel terikat ataupun dependen. Teknik analisis korelasi produk moment Pearson ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Sebagai contohnya adalah ketika data dipilih secara acak atau random, kemudian datanya berdistribusi normal. Data yang dihubungkan berpola linear dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dan sesuai dengan subjek yang sama. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka korelasi ini biasanya digunakan. Namun jika salah satunya tidak terpenuhi, maka analisis ini tidak bisa dilakukan. Nah, adapun rumusnya yang sebagai berikut. R XY sama dengan N sigma XI kali YI dikurang sigma XI kali sigma YI per akar N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI kuadrat dikurang N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Yang dimana RXY ini adalah koefisien korelasi Pearson, XI variabel independen, YI variabel dependen, dan N yaitu banyaknya sampel. Nah, uji Spearman Rank. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Dalam uji Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari skala yang berbeda.
skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik. Atau sama, skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data ordinal. Data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Populasi sampel yang diambil sebagai sampel maksimal 5 atau kurang dari N atau 30 pasang. Jadi, uji korelasi Range-Spearman adalah uji yang bekerja untuk data skala ordinal atau berjenjang ataupun ranking dan bebas untuk berdistribusi. Besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat disebut sebagai koefisien korelasi berpangkat, korelasi berjenjang, korelasi berurutan, atau korelasi bertingkat. Berbeda dengan korelasi product moment person, di mana sumber data variabel yang akan dikorelasikan harus sama, itu data interval atau rasio dan harus berdistribusi normal. Maka pada korelasi Range-Spearman, data yang akan dikorelasikan bisa berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel tidak harus berdistribusi normal. Korelasi Range-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data yang variabel yang tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Range-Spearman disimulkan dengan RS, terkadang juga ditulis sebagai rho atau dibaca P. Adapun rumusnya yaitu rho atau P sama dengan 1 dikurang N sigma D 2 N dalam kurung N2 kurang 1. Terangannya rho atau P ini merupakan korelasi Range-Spearman. N itu jumlah data, D peringkat yang berpasang. Kriteria tingkat kekuatan korelasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25 hubungan sangat lemah, 0,26 sampai 0,50 hubungan cukup, 0,51 sampai 0,75 hubungan kuat, dan 0,76 sampai 0,99 hubungan sangat kuat. Dan jika nilai koefisien korelasi sebesar 1,00, maka hubungan tersebut sempurna. Kriteria arah korelasi. Arah korelasi dapat dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1. Jika koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Maksud dari hubungan yang searah ini adalah ketika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan menurun. Kriteria signifikansi korelasi. Kekuatan dan arah korelasi akan mempunyai arti hubungan antar variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang signifikan jika nilai signifikan two-tailed hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, sementara itu jika nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antar variabel tersebut dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti. Nilai dari rho juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada soal kasus yang pertama. Berikut output dari hasil uji Pearson, yang dimana nilai Pearson correlation-nya yaitu 0,673, signifikan two-tailed-nya itu 0,000, yang dimana usia dan tekanan darah. Apa interpretasi
interpretasi hasil korelasi di samping. A. Hubungan kuat dan signifikan. B. Hubungan sedang dan signifikan. C. Hubungan lemah dan tidak signifikan. D. Tidak ada hubungan. E. Hubungan kuat tapi tidak signifikan. Dan jawabannya yaitu A. Hubungan kuat dan signifikan. Karena nilai Pearson correlation tersebut sebesar 0,673 yang termasuk kategori hubungan kuat karena kurang dari 0,60. Karena nilai signifikan two-tailednya yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara usia pasien dengan tekanan darah. Soal khas yang kedua yaitu berikut output uji Spearman antara kepuasan dan jumlah kunjungan. Untuk nilai Spearman correlation-nya yaitu minus 0,530. Signifikan two-tailednya yaitu 0,002. Apa interpretasi hubungan antar variabel di samping? A. Hubungan kuat positif dan signifikan. B. Hubungan kuat negatif dan signifikan. C. Hubungan sedang positif dan signifikan. D. Hubungan lemah negatif dan tidak signifikan. Dan E yaitu tidak ada hubungan. Jawabannya yaitu B. Hubungan kuat dan signifikan. Yang dimana pembahasannya yaitu nilai korelasi yaitu minus 0,530 yang menunjukkan hubungan kuat dan berlawan arah ataupun negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk nilai signifikan two-tailednya 0,002, lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan kuat negatif dan signifikan antara kepuasan pasien dengan jumlah kunjungan ke rumah sakit. Soal khas yang ketiga, seorang analis kesehatan ingin tahu apakah tingkat stres mempengaruhi lama penyembuhan pasien. Nah, diperoleh hasil uji Pearson seperti pada tabel antara stres dan lama penyembuhan. Untuk nilai Pearson-nya 0,150, signifikan two-tailednya 0,210. Apa kesimpulan dari hasil uji ini? A. Hubungan kuat dan signifikan. B. Hubungan sedang dan signifikan. C. Hubungan lemah dan tidak signifikan. D. Tidak ada hubungan. E. Hubungan kuat dan tidak signifikan. Jawabannya yaitu C. Hubungan lemah dan tidak signifikan. Mengapa? Karena pada pembahasannya nilai R-nya yaitu 0,150 yang termasuk pada kategori lemah. Signifikan two-tailednya yaitu 0,210, kurang lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat stres dan lama penyembuhan pasien dalam penelitian ini. Baik Ibu, sekian video animasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan saya dalam membuat video animasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih.